Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Tetap semangat belajarnya ya, meskipun dalam pandemi seperti ini. Oke, hari ini kita akan belajar tematik 6C tentang tokoh dan penemuan. Kita masuk ke subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Miss akan menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi. Sudah tahukah kamu apa itu pengertian dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi, terdapat struktur yang tersusun atas pernyataan umum atau disebut juga dengan pembukaan. Yang kedua, deret penjelas atau juga disebut isi. Dan yang terakhir, ada penutup atau interpretasi. Di sini ada beberapa tokoh, mereka adalah sang penemu yang mengubah dunia. Pertama ada Michael Faraday dan juga Nikola Tesla. Michael Faraday lahir pada tanggal 22 September 1791. Beliau adalah seorang ilmuwan yang berhasil menemukan generator untuk pertama kali pada tahun 1831. Beliau juga dijuluki sebagai Bapak Listrik karena beliau adalah penemu listrik. Beliau banyak sekali mempelajari berbagai hal. Namun, beliau ini lebih banyak memberi perhatian pada bidang elektromagnetisme dan elektrokimia. Nikola Tesla. Beliau adalah seorang warga negara Amerika keturunan Serbia. Beliau menemukan sesuatu yang hebat saat itu ketika dunia kebanyakan masih diterangi oleh cahaya lilin. Sebuah sistem elektrik dikenal sebagai AC, alternating current, atau arus bolak-balik, akhirnya ditemukan oleh Tesla dan sampai sekarang terpakai menghidupi setiap rumah. Listrik yang mengalir. Energi listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik berfungsi sebagai menyuplai beban dasar. Nah, di sini ada beberapa jenis pembangkit listrik, di antaranya pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan pembangkit listrik tenaga air. Dan ada juga pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga sampah, pembangkit listrik tenaga angin, dan pembangkit listrik tenaga ombak. Fasilitas yang kamu dapatkan di rumah seperti lampu, sambungan telepon, jaringan internet, dan lain-lain yang memanfaatkan energi listrik itu merupakan hak untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan untuk anak, yaitu hak anak untuk bermain dan bergembira, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan nama atau identitas, status kebangsaan, mendapatkan makanan, akses kesehatan, rekreasi, kesamaan, memiliki peran dalam pembangunan. Hak anak didefinisikan sebagai segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh anak, dan apabila tidak diperoleh, anak berhak untuk menuntut hak tersebut. Anak berhak untuk bergembira. Bergembira bisa melalui bernyanyi loh. Dalam bernyanyi, kamu harus memperhatikan nada, birama, dan tempo. Agar kamu dapat menyanyikan nada dengan tepat, kamu perlu berlatih interval nada. Ayo, apa itu pengertian dari interval nada? Interval nada adalah jarak antar satu nada dengan nada lain. Dalam interval nada, ada yang bernilai 1 dan ada pula yang bernilai setengah. Oke, cukup sampai di sini ya pembahasan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian. Sebelum Miss tutup, marilah sama-sama kita membacakan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.